Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di channel kelas Bu Sulis. Tetap semangat belajar ya. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan keliling lingkaran dan berlatih beberapa soal tentang keliling lingkaran. Hari ini kita akan lebih memantapkan lagi. Kita akan berlatih kembali tentang soal-soal keliling lingkaran. Nah, di sini nanti akan lebih banyak dibahas tentang soal-soal terapan keliling lingkaran. Langsung saja ya, kita simak bersama-sama. Untuk soal yang pertama, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Nah, untuk soal yang pertama ini tidak ada masalah sama sekali, karena soal seperti ini soal biasa anak-anak ya, diketahui jari-jarinya, ditanyakan keliling. Ya, langsung saja kita jawab ya, kita tulis dulu rumusnya. 2 kali pi kali r. Kita menggunakan rumus yang kedua anak-anak. Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah jari-jari ya. Sama dengan 2 kali pi nya kita pakai 3,14 ya, karena 10 bukan kelipatan 7, dikalikan r nya 10. Nah, kalau kesulitan ini bisa kita kalikan yang bulat ya, yang bulat dengan bulat ya. 2 kali 10 20 dikalikan 3,14 sama dengan ya, kita hitung di sini. Nah, seperti ini, kita abaikan dulu tanda komanya. Ini 0 kali 1 0, 0, 2 kali 4 8, 2, kemudian 3 kali 2 6, ditambah ya 0, 8, 2, 6. Kemudian kita komanya ya, kita letakkan di sini, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, kita hitung dari belakang. Berarti hasilnya adalah 62,8 cm. Nah, untuk soal pertama ini tidak ada masalah, mudah sekali. Kemudian soal yang kedua, ini juga masih mudah anak-anak ya. Sebuah lingkaran memiliki panjang diameter 35 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Ya, langsung saja kita jawab ya. Keliling sama dengan, karena di sini yang diketahui adalah diameter, maka kita pakai rumus pi kali d. Pi-nya kita pakai 22/7 karena diameternya adalah kelipatan 7. Dikalikan diameternya 35. Ya, kemudian ini kita hitung seperti ini, 7 bagi 7 1, 35 bagi 7 5, 22 kali 5 sama dengan 110 cm. Mudah sekali ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Ini soalnya sedikit berbeda. Diketahui keliling lingkaran 132 cm. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Nah, kalau pada soal nomor 1 dan 2 diketahui jari-jari atau diameter, ditanyakan keliling. Nah, pada soal yang nomor 3 ini diketahui kelilingnya dan ditanyakan jari-jari. Ya, maka cara mencarinya bagaimana? Kita tulis dulu rumusnya di sini anak-anak. Bahwa mencari keliling itu kan sama dengan 2 kali pi kali r. Ya. Berarti kalau kita mau mencari jari-jari, maka bisa kita tulis keliling dibagi dengan 2pi. Nah, setelah ini langsung kita masukkan ya. R sama dengan keliling, kelilingnya 132 dibagi 2 kali pi. Pi-nya berapa? Pi-nya adalah 22/7. Nah, setelah sampai sini kita hitung biasa. 132 dibagi 2 kali 22/7, ini hasilnya adalah 44/7. Nah, dari sini mungkin kalian agak bingung karena di sini ada tumpuk seperti ini ya. Maka penulisannya saya ubah seperti ini ya. R sama dengan 132 dibagi, per ini kan artinya bagi, 44/7. Jadi tujuannya diubah seperti ini supaya tidak terjadi tumpuk seperti ini ya, susun 3. Nah, dari sini kemudian 132 dikalikan 7/44, kita balik ya, karena pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Sama dengan, nah kita hitung seperti biasa, ini 1, yang ini adalah 3. Nah, 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, sudah ketemu kan ya? Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 21 cm. Lanjut di soal yang nomor 4. Andi mengukur keliling sebuah roda dan mendapatkan hasil 157 cm.
Berapakah diameter roda yang diukur Andi? Nah, ini soal ini sama dengan nomor 3 tadi, cuma di sini yang ditanyakan adalah diameternya. Cara mencarinya bagaimana? Ya hampir sama dengan nomor 3. Kita tulis dulu rumusnya. Keliling itu sama dengan pi kali d. Maka untuk mencari diameter, ini kita bisa membagi keliling dengan pi. Ya. Kemudian kita tulis di sini ya, saya tuliskan lagi di sini d sama dengan kelilingnya di situ adalah 157 dibagi pi. Pi-nya ini kira-kira berapa ya? 22/7 ataukah 3,14? Ya, betul sekali. Pi-nya di sini adalah 3,14. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung ini ya. Nah, di sini ada bilangan bulat, kemudian di sini ada desimal. Mungkin kalian akan kesulitan ya. Nah, supaya mudah, ini masing-masing kita kalikan 100. Tujuannya apa? Supaya nanti di sini komanya hilang ya. Ini saya kalikan 100, yang bawah juga harus dikalikan 100. Maka nanti menjadi 15.700 dibagi 314. Nah, ini tinggal kita hitung ya, berapa ini hasilnya. Pakai Prokapit boleh ya. Kita tulis di sini 15.700 dibagi 314. Ya, ini anak-anak kita lihat di sini 1570 itu kalau dibagi 314 itu hasilnya adalah 5. Ya, 314 dikalikan 5 itu sama dengan 1570. Nah, ternyata habis ya. Ini tinggal 01 di sini kita naikkan. Jadi 15.700 dibagi 314 itu hasilnya adalah 50 ya, atau 157 kalau dibagi 3,14 ini hasilnya adalah 50. Juga bisa menggunakan cara seperti ini anak-anak ya. Jadi ketika membagi 157 dibagi 3,14 kalian bisa mengubah seperti ini. 157 dibagi 3,14 itu kalau kita tulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 314/100 ya, berarti sama dengan 157 dikalikan 100/314 ya, sama aja ya. Nah, ini 157 kita kalikan dengan ini 100 berarti sama dengan 15.700 kita bagi 314 ya, sama dengan berapa ya, sama dengan 50. Nah, boleh terserah kalian mau pakai cara yang mana, yang penting paham dan bisa. Berikutnya untuk soal yang nomor 5, sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Berapakah jarak yang ditempuh Andi? Nah, jarak di sini itu maksudnya berarti kita mencari kelilingnya, anak-anak ya. Kita mencari kelilingnya. Nah, Andi di sini mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, berarti dia itu berputar ya, mengelilingi lapangan tadi sebanyak 3 kali. Berarti langkah pertama kita tentukan dulu kelilingnya. Ya, keliling itu berarti sama dengan pi kali d. Pi-nya sama dengan 3,14 ya. D-nya di sini adalah 60 meter. Nah, kita hitung. Nah, kita hitung sama-sama di sini ya. Kita abaikan dulu tanda koma, dikalikan 0, 0, 0, 6 kali 4, 24, 52, 6 kali 1, 6, ini 8, terus 6 kali 3, 18. Kemudian kita tambahkan 0, 4, 8, 8, 1. Nah, kemudian komanya di sini tadi di sini ya, ada 2 angka di belakang koma. Nah, berarti hasilnya adalah 188,4 meter. Ini adalah kelilingnya. Ini satu putaran ya. Artinya keliling di sini ini satu putaran. Nah, karena Andi ini mengelilingi sebanyak 3 kali, maka jaraknya tinggal kita kalikan aja ya. 3 dikalikan 188,4 meter sama dengan berapa? Nah, kita kalikan di sini ya, 188,4 dikalikan 3. Ini 12. 8 kali 3 24 berarti 25. 3 kali 8 24 berarti 26. Nah, 5 ya. Tadi komanya di sini. Nah, berarti 3 kali 188,4 itu hasilnya adalah
565,2 meter. Jadi jarak yang ditempuh Andi ketika mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali itu adalah 565,2 meter. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 35 cm. Ketika sepeda di kayu, roda tersebut berputar sebanyak 30 kali. Berapa meter jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut? Nah, ini sama dengan soal nomor 5 ya. Pertama, berarti kita harus menentukan kelilingnya dulu. Keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Sama dengan 2 kali pi-nya kita pakai 22/7 karena di sini jari-jarinya kelipatan 7. Dikalikan r-nya 35. Ini kita bagi seperti ini, 5, 2 kali 22, 44. 44 kali 5 sama dengan 220 cm. Ini untuk kelilingnya. Kalau satu putaran roda berarti jarak yang ditempuh itu 220 cm. Nah, ini berputarnya sebanyak 30 kali. Maka untuk menentukan jaraknya tinggal kita kalikan aja. 30 dikalikan 220 cm sama dengan berapa ini ya? 22 kali 3 saja 66 ya, berarti 6600 cm. Nah, pertanyaannya di sini berapa meter? Maka ini kita jadikan meter. Ya, hasilnya adalah 66 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut adalah 66 meter. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Sebuah taman berbentuk setengah lingkaran seperti gambar berikut ini. Tentukan kelilingnya. Nah, dalam soal seperti ini anak-anak, ini hati-hati ya. Ingat, keliling itu merupakan panjang semua ini ya. Kalau lingkaran itu berarti panjang keseluruhan busurnya ya. Nah, kalau pada gambar ini berarti nanti keliling itu adalah yang ini ya. Busur yang ini, setengah lingkaran ini ditambah dengan ini ya. Ini merupakan diameter ini ya, ini diameternya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Pertama kita cari dulu yang ini, keliling setengah lingkaran ya. Berarti sama dengan karena di sini setengah lingkaran, boleh langsung kita tambahkan setengah dikalikan pi dikalikan d. Atau nanti terakhir juga boleh kita mencari keliling lingkaran secara keseluruhan, kemudian nanti tinggal dibagi 2, itu juga boleh ya. Berarti sama dengan setengah dikalikan pi-nya 22/7, diameternya 35. Nah, kemudian ini kita bagi seperti ini 1, ini 5, tinggal 11 kali 5 sama dengan 55 cm. Nah, berarti keliling secara keseluruhan berapa? Nah, kita tinggal menjumlahkan aja 55 cm ditambah ini, ditambah diameternya ini ya, ditambah 35, berarti sama dengan 90 cm. Jadi sekali lagi hati-hati kalau menjumpai soal seperti ini ya. Jadi jangan hanya dihitung yang setengah lingkarannya saja, tetapi yang ini juga harus dihitung. Berikutnya soal nomor 8, ini soal terakhir anak-anak ya. Rina mempunyai taplak berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Rina ingin menjahit renda di sekeliling taplak itu. Jika harga renda Rp10.000 tiap meter, berapa biaya yang harus dikeluarkan Rina untuk membeli renda tersebut? Nah, karena yang akan dipasang renda itu sekeliling, kata kuncinya di sini keliling sekeliling ya. Berarti kita harus mencari kelilingnya dulu. Keliling dari taplak tersebut ya. Berarti sama dengan 2 kali pi kali r. 2 kali pi-nya 22/7 dikalikan jari-jarinya di sini 21. Ini 1, ini 3. 2 kali 22 44. 44 kali 3 132 cm. Ini kelilingnya ya. Nah, ini nanti ya, taplak dengan keliling 132 cm akan dipasang renda dengan harga rendanya itu Rp10.000 per meter. Berarti ini nanti kita jadikan meter dulu anak-anak ya. Berarti sama dengan 1,32. Nah, berarti biaya yang harus dikeluarkan untuk rendanya ini, untuk membeli renda,
berarti sama dengan 1,32 meter dikalikan biaya per meternya ya 10.000, berarti sama dengan berapa ini ya, 10.000 dikalikan 1,32, berarti ini sama dengan 13.200 rupiah ya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Rina untuk membeli renda tersebut adalah 13.200 rupiah. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh soal tentang keliling lingkaran, dimana dalam soal-soal tadi itu banyak sekali soal terapan keliling lingkaran ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.